Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik sekalian, para remaja, pengurus remaja Masjid Al-Hikmah Renijaya, ya, seluruh pengurus remaja Masjid Renijaya, Masjid Al-Hikmah Renijaya yang saya hormatin, serta rekan-rekan sekalian dan adik sekalian yang insyaallah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah duduknya di sini insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang dalam suatu majelis dalamnya itu mengkaji tentang ilmu, maka rahmat Allah turun. Jadi pada malam hari ini insyaallah rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu turun, insyaallah kita dalam menapaki kehidupan kita, terutama kehidupan kita yang masih remaja ini, insyaallah akan tertata dengan rapi, dan insyaallah akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekecil apapun amal itu, ya, kalau kita lakukan dengan ikhlas, insyaallah itu yang akan kita nikmati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Yang salah satunya adalah Allah menyembunyikan pahala, ya. Allah tidak menyebutkan pahala ketaatan dari yang kita kerjakan. Karena apa? Tujuannya agar kita tidak meremehkan pekerjaan itu. Apa yang kita kerjakan, perintah-perintah Allah yang kita kerjakan itu, kita tidak meremehkan itu. Allah menyembunyikan pahala itu agar kita tidak meremehkannya. Sekecil apapun perbuatan itu yang baik, ayo kita lakukan, ya. Sehingga pada malam hari ini kita semua duduk bersama di sini, kita sama-sama belajar. Ayo kita mencari ilmu, ya, mulai sejak dini sampai nanti kalian lahir. Jadi gak ada habisnya ilmu. Ilmu itu bukan hanya ketika kita di sekolah, tapi dimanapun berada kita bisa mencari ilmu, termasuk pada malam hari ini. Insyaallah apa yang kita niatkan ini akan bernilai manfaat buat kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul kita, man jadda wajada. Di situ ada lafaz jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan itu. Maka dari lafaz man jadda wajada ini, Ustadz korelasikan dengan satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang termuat di dalam kitab Arba'in Nawawi
An-Nawawi ya, Ad-Damaski ya. Beliau mengarang kitab ini Atba'in Nawawi, berarti kumpulan hadis 40 hadis yang diambil dari kitab-kitab yang sahih Bukhari Muslim, dikumpulkan menjadi sebuah buku namanya kitab Arba'un Nawawi. Salah satunya yang berhubungan dengan man jadda wajada itu diawali dengan niat. Apa? Niat. Ustaz bacakan hadisnya. Ini hadis terkenal banget, sangat terkenal. Ustaz bacakan dari rawinya. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Al-Muhaddatsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihima alladhi huma as-sahih kitab musannaf. Jadi ini hadis-hadis sahih. Hadis sahih. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab, dari Amirul Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab. Qala sami'tu, maka qala berkata sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung niat. Itu yang saya bilang tadi, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukannya. Ada korelasinya niat ya. Jadi kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Rasulullah sallallahu, niat karena ilallah wa rasulih, maka akan mendapatkan apa yang dituju. Maka hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan itu benar-benar tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Sudah tergambar belum? Balasannya sangat mulia. Maka ketika seorang berniat ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan lebih dari itu. Sekarang saya tanya, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dalam bahasa Arab disebut khalas, ya, habis, ya. Khalas habis, murni, suci. Jadi nggak ada aling-aling. Apa yang kita kerjakan ya Allah saja, ya. Bersih, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita niatnya benar-benar karena Allah, bukan karena orang, kita sering sholat, ya, sholat karena orang tua, ya kan? Kita ngaji juga sering karena orang tua. Gak enak sama orang tua. Kadang-kadang kita subuh lagi tidur, enak-enak tidur, ada bunyi as-salatu khairum minan naum, dibangunkan sama orang tua. Hati kita kemutek, gak enak sama orang tua, bangunin dulu.
Berarti nggak ikhlas. Niatnya karena Allah. Coba kalau kita tidur dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika aqum, dengan ikhlas, maka insya Allah tidurnya tenang, bangunnya juga tenang. Tanpa dibangunkan sama orang tua, kita akan bangun sendiri. Nah, itu balasannya seperti itu. Dalam hukum dunia ada yang namanya sebab akibat. Siapa yang berbuat, maka dia akan mendapatkan balasan. Kalau dalam ilmu tauhid, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini keimanan, tentang tauhidan. Barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun itu, maka dia akan mendapatkannya. Niat tadi. Lah kalau kita kesini niatnya itu hanya untuk ya gengsi sama teman, ya dapatnya ya itu, nggak dapat apa-apa. Dengerin ya dengerin, tapi ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka innamal a'malu binniyat ini benar-benar murni bahwa memang segala sesuatu itu memang dari hati. Dari hati murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia. Padahal kalau saya contohkan, dunia itu adalah ibarat nenek-nenek. Tahu nenek-nenek kan? Bentuknya gimana nenek-nenek itu? Ya, dan keriput, apalagi pewol, ya, nenek-nenek yang lagi dandan, gimana bentuknya? Itu dunia kan? Nenek-nenek lagi dandan, kalau kita lihat dari jauh kayak cantik banget, kayak masih muda, apalagi sudah operasi plastik gitu. Jauh, kelihatan jauh begitu mewah, indah banget. Tapi kalau kita deketin, pewol. Itu dunia. Itu nenek-nenek kalau kita jauhin, nggak ngejar nenek-nenek itu, dia akan dekat sendiri. Itu yang Ustaz bilang tadi, bahwa berbeda dengan seorang yang berniat kepada beramal karena hanya mengejar dunia, maka dia dunia itu akan semakin menjauh. Beda kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha niat dengan seyakin-yakinnya, maka kita akan menemukan itu. Niat karena Allah, ya, ikhlas karena Allah, murni karena Allah. Dalam sholat kita sering berkata, ya, maka kita patut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sering bohong dalam hati kita. Ketika kita sholat, sering gak kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa itu hanya slogan aja atau ucapan di mulut atau dalam hati? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku hanya karena Allah. Itu bukan slogan di mulut saja. Ini yang namanya niat.
Kalau itu hanya dislogan, hanya untuk mulut, hanya di mulut saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka pantas, ya, pantas orang Indonesia banyak yang sholatnya rajin, tapi korupsinya banyak. Banyak orang yang berpuasa, tapi banyak juga orang yang mencuri, banyak juga yang korupsi. Karena tadi sholatnya, puasanya, apapun itu bukan karena Allah. Padahal jelas innamal a'malu binniyat. Man jadda wajadda. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, kalau kita akan menemukannya dengan syarat niatnya ikhlas. Jadi slogan man jadda wajadda itu tadi harus dibarengi dengan niat. Kita kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, yang kita lakukan apa? Belajar toh? Belajar sungguh-sungguh, maka insya Allah akan mendapatkan itu nilai yang kalian inginkan. Minimal yang kalian inginkan itu tercapai. Nah, itu yang namanya niat tadi. Sekali lagi, berbeda dengan amalan niat seorang karena dunia, hanya mengejar dunia. Kalau niat seorang itu hanya mengejar dunia, maka dunia itu akan semakin menjauh dan menjauh. Ya. Wa inna malikul imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap apa yang dilakukan itu tergantung niatnya. Ya. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, di sini ada lafaz hijrah. Ya. Lafaz hijrah. Ini ada hubungannya dengan man jadda wajadda. Nah, dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa aja, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang hijrah karena mengejar dunia. Kalau kalian lihat di kitab Sahih Bukhari, ini hadis ini panjang banget hadis ini. Ya, panjang. Ini disingkat aja di sini. Di situ ada banyak cerita di situ. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari itu. Kalau mau ingin lihatnya di rumah Ustaz ada. Tuh, 1 halaman lebih. Tuh. Jadi bukan segini. 1 halaman lebih. Itu cerita tentang apa itu? Ini kan ada Abi Mur'adah tadi. Cerita tentang seorang wanita juga ada di situ, jelaskan. Ya. Ini singkat aja. Jadi faman kana hijratuhu ila Allah, maka dia akan mendapatkan itu. Ya. Hijrah, ada yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berhijrah karena mengejar dunia. Ya. Bicara tentang niat, maka secara bahasa adalah al-qasdu, keinginan. Ingin menggapai sesuatu, maka itu adalah niat. Saya mau ke masjid, berarti niat ingin ke masjid. Saya mau sholat, berarti mau sholat. Saya mau wudhu, maka berwudhu. Sedangkan secara istilah, ya, yang dimaksud dengan niat adalah azam. Mengerjakan sesuatu yang bernilai ibadah, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan letak niat itu dalam hati.
nggak ada yang tahu. Ustadz nggak tahu kalau kalian kesini ini karena kenapa Ustadz nggak tahu. Nggak tadi ada sebab pasti ada akibat. Oke. Niat ini ya, kalau ditinjau dari hukum fikih ya, maka Imam Syafi'i ya, ini termasuk bisa masuk dalam 70 bab fikih. Mau sholat niat, mau wudu niat, mau apa itu lagi, semuanya nih. Usolli fardhu itu niat, usolli nawaitul wudu'a niat, mau puasa juga nih niat. Itu. Jadi tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului nih. Pertanyaannya, orang ketiduran itu disebut apakah orang itu beramal, berbuat sesuatu? Orang ketiduran, kalian tiba-tiba ketiduran, apakah ketiduran itu berarti berbuat? Kalau itu bukan termasuk berbuat, karena tadi kembali ke makna, kembali ke istilah, kembali ke arti makna sesungguhnya. Niat, niat itu adalah menyengah al-qasdu, keinginan. Sedangkan tertidur itu nggak ada niatan untuk tertidur. Kalian melakukan sesuatu ketika beranjak, berdiri, habis itu Allahu Akbar, berarti kan melakukan sesuatu. Maka itu yang disebut dengan niat. Ya. Nah, ada kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amalan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, itu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang yang mendapatkan apa yang ia niatkan ini dilihat sudah dari al-manwi lahu. Intinya adalah ikhlas ya, intinya dari ikhlas. Ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, maka pasang niat, pasang badan dulu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Ya, dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Ustaz bacakan hadis yang lain ya, terkait dengan niat. Lakama nawaita ya Yazid, ini bercerita tentang Yazid ya. Lakama nawaita ya Yazid wa lakama akhadta ya Ma'an. Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid dengan wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapatkan. Nah, ini bercerita tentang sedekah. Tentang sedekah. Bahwa ayahnya Yazid, ayahnya Ma'an namanya Yazid itu bersedekah pada seseorang dari situ. Kemudian sedekahnya tadi diambil oleh Ma'an, anaknya. Artinya apa? Di situ ada sebab akibat, kemungkinan di situ, ya kemungkinan di situ bapaknya Ma'an tadi, ayahnya Ma'an tadi Yazid tadi niatnya nggak terlalu tulus, nggak ikhlas karena Allah. Maka diambil sama Ma'an. Artinya apa? Hadis yang Ustaz bacakan lakama nawaita ya walakama akhadta ya Ma'an tadi. Hadis itu menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan. Walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisih yang ia masukkan, termasuk dalam sedekah.
meskipun yang menerima sedekah itu adalah bukan orang yang berhak. Hadis yang lain, ya'uzzu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, ya. Kemudian setelah mereka berada di satu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama hingga orang yang paling terakhir. Maka faqalat qultu ya Rasulullah, maka Aisyah berkata, saya pun bertanya tentang yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya. Saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, ya. Wa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat pada pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, artinya orang yang tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Maka qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsu ala niyatihim, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka semua akan dibenamkan dari yang pertama sampai akhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Artinya apa? Semua itu ada balasan. Mungkin, ya, yang berniat untuk menyerang Ka'bah nanti dibangkitkan dengan muka yang jelek. Seperti itu. Nah, hadis tadi, hadis Bukhari, ya, dan Muslim, ada di nomor 2118 dan juga di Muslim 2884. Ya. Jadi niat itu sangat penting. Enggak ada yang bisa mengalahkan yang namanya niat. Maka segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Nah, niat itu letaknya di dalam hati. Wan niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqil ulama. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajjatuhun niyat bittifaqihim. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Niat itu diletakkan dalam hati. Jika seorang berniat di hatinya tanpa dilafazkan, itu sah. Ya. Pertanyaannya, kalau sholat kenapa Ustaz ada yang dijaharkan, ada yang tidak dijaharkan? Kalau Imam Syafi'i itu dijaharkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a kabaru. Tujuannya apa? Untuk memperkuat. Tapi sesungguhnya niat itu sudah dalam hati, terletak dalam hati. Walaupun tidak dilafazkan, ketika orang itu mengajak untuk berbuat, maka sah orang itu berbuat sesuatu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti dia akan pasti akan niat. Gak mungkin enggak. Kalian mau datang ke sini,
ya, kan melakukan sesuatu, pasti niatnya apa? Niatnya duduk sini mencari ilmu, pasti. Atau mungkin yang lain. Tanpa kalian ucapkan, "Weh, saya mau ke sana." Kalian ke sini pun sudah nih. Ya. Tuh, maka niat itu ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut. Nah, niat yang pertama ini, jenis yang pertama ini adalah niat yang ditujukan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bilang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan ingin mendapatkan sesuatu, maka harus dengan niat. Manjadda wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan memperoleh sesuatu. Dengan cara apa? Dengan niatkan lurus, niat hati kita bahwa saya akan mendapatkan itu. Tapi niat karena Allah, bukan karena yang lain. Yang saya bilang tadi, kalau kita niat ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan kita akan panjang terus. Kalau kita niatnya karena dunia, maka stuck di situ. Dunia akan menjauh sehingga kita akan menjadi orang yang terlena. Itu. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Nggak banyak-banyak, dikit, tapi insya Allah bisa menjadi kajian kita. Ya, jadi kajian kita. Semoga kajian tentang niat ini, ya, yang ada hubungannya dengan manjadda wajada ini bukan hadis sebenarnya. Ya. Ini kalau nggak salah, insya Allah. Jadi kata hukama, orang ahli hikmah. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu tadi dengan niat, tawakal, qanaah, ikhtiar, dengan mencari, dengan ikhtiar, berusaha. Maka ada konsep yang namanya ikhtiar. Dalam Al-Quran disebutkan Allah itu tidak akan merubah kaumnya atau hambanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah kaumnya, tidak akan pernah merubah hambanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaumnya tadi merubah dirinya sendiri. Kalau kita mau pengen berubah, ya dari diri sendiri. Kalau kita mau menemukan sesuatu, ya jadilah diri sendiri. Seperti itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kerja akan mendapatkan sesuatu. Ikhtiar akan mendapatkan sesuatu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manjadda. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kaumnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaumnya tadi mau merubah dirinya sendiri. Lah kalau kita enak-enakan di rumah nongkrong, nggak mau berubah, ya tetap di situ aja. Allah nggak akan berubah. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh untuk ingin berubah, ya, menjadi yang lebih baik, maka Allah akan mendengar apa yang kalian katakan. Karena innallaha dzunabdi, sungguhnya Allah itu tergantung apa yang kita prasangkakan. Kalau kita prasangka, nggak mungkin saya berhasil, ya nggak berhasil. Nggak mungkin saya mendapatkan itu, nggak akan mendapatkan itu. Nggak mungkin saya bisa berubah, nggak akan berubah. Contoh di pengajian ini aja.
Dulu ada nggak pengajian seperti ini? Baru ada mungkin ya sekitar 1 tahunan, ya kan? Maka ini pola-pola seperti ini akan merubah kita semua. Merubah apa? Merubah mindset, malah nggak merubah mindset bahwa remaja di sini harus berubah. Tapi dengan apa? Dengan konsep yang bagus, perencanaan yang bagus. Itu yang kita namanya manjadda wajada tadi. Manjadda wajada tadi perencanaan yang bagus. Dimulai dari niat. Habis itu ikhtiar konsepnya tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru anfusihim. Setelah ikhtiar ya tawakal. Setelah itu baru kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan punya perencanaan ini, niatnya ini, punya perencanaan ini bahwa saya akan merubah di di kampung ini agar anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang berprestasi minimal untuk kampungnya sendiri. Maka niatan itu niatan yang bagus akan bisa merubah. Pencapaian itu akan bisa kalian lakukan, maka ada indikatornya. Indikatornya apa? Banyaknya anak muda yang sering sharing di masjid, banyaknya anak muda yang datang sholat di masjid. Maka itu indikator itu yang menjadi sebab akibatnya tadi. Niatnya ini maka mendapatkan indikatornya tadi. Ya. Jadi wajada tadi dilakukan dengan niat dulu. Habis itu ikhtiar, kita berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa menggapai itu. Dan jangan lupa lafaz dengan mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena kadang-kadang kalau kita kadang berpikir seperti ini. Dengan makan kita akan menjadi kenyang. Iya kan? Kadang kita saya akan makan maka akan mengenyangkan saya. Maka kalau secara ilmu tasawuf, ilmu ketauhidan, itu bisa dikatakan syirik. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan itu karena rahman rahimnya Allah. Nah, rahman rahimnya Allah itu terdapat di lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka sombong kalau orang berkata saya makan pasti akan kenyang, saya minum saya haus saya akan minum dan akan menghilangkan kehausan saya. Maka sombong orang berkata seperti itu. Awali dengan bismillahirrahmanirrahim, niatnya bagus. Habis itu kita berikhtiar, kita qanaah, kita tawakal, baru kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi manjadda wajada tadi tidak akan bisa berarti tanpa bismillah, niat, ikhtiar, qanaah, tawakal, dan insyaallah akan mendapatkan sesuatu. Oke, dari sekian, semoga ini akan menjadi kajian yang terus bisa bermanfaat buat kalian dan bisa merubah mindset di remaja kampung sini, dan insyaallah Masjid Al-Hikmah ini bisa menjadi makmur ya karena remaja Islam di sini. Jadi sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kata-kata yang kurang bermanfaat silakan dihilangkan, dihindari kata-kata yang kurang bermanfaat. Tapi yang baik silakan dicerna, diikutin karena murni kesalahan murni dari saya dan insyaallah murni yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada sesi tanya jawab? Monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya PR aja. Iya Ustaz. Ya, alhamdulillah terima kasih Ustaz atas
materi dan ceramahnya serta ilmunya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat kita pahami, dapat kita amalkan dengan baik sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Lalu selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Laras silahkan. Ya, kita sudah niat, tapi di tengah-tengah perjalanan kok tiba-tiba lenceng niatnya. Kira-kira contohnya seperti apa? Kalau boleh saya contohkan seperti ini. Kita niat ikhlas nih, ya sedekah pada seseorang, terus kita Jumat sedekah, terus tiba-tiba di tengah-tengah pada bulan yang ketiga tiba-tiba terbesit dalam hati ini, saya pengen sedekah ini karena orang itu, maka seluruh amalan itu akan hilang. Adapun pencapaian, niat itu kan nanti apa yang kita niatkan kita akan mendapatkan itu. Konsepnya gitu, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu apa yang kita niatkan, ya kan? Maka akan, kalau kita niat karena Allah, maka kita akan mendapatkan itu banyak dari Allah. Tapi kalau kita niatnya dunia, ya akan terus dikejar dunia sampai kapan. Tapi kalau tiba-tiba kok apa yang kita niatkan kok merasa tidak ada dalam hidup kita, ya terus kita berikhtiar. Karena sesungguhnya emang manusia itu sesungguhnya berikhtiar ibadah, nggak ada hentinya. Nggak ada intinya untuk ibadah, nggak ada intinya untuk ikhtiar. Terus kita terus pacu niat kita, tambah niat lagi, tambahkan niat lagi, terus gitu. Jadi nggak ada intinya untuk terus, jangan kalah dengan apa yang tiba-tiba kalian lelah. Nggak ada seperti itu. Terus berpacu terus. Karena tadi manjada wajah tadi. Apa yang kita apa kalau bahasa, jadi hasil itu tidak usaha tidak mengkhianati. Itu dimanjat wajah. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan lemes karena nggak mendapatkan sesuatu, itu namanya kalah namanya. Padahal konsepnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru terus berpacu. Karena sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu terus menerus, nggak ada hentinya. Kita doa seperti ini, doa ya Allah ini minta doa ini, kok nggak dikabulkan? Pasti akan dikabulkan. Kapan? Wallahu a'lam. Mungkin besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi atau besoknya lagi, nggak tahu kita. Ustadz doa bisa berangkat ke Mekah itu mulai sejak akal balik. Apa itu? Apa itu namanya itu? Ya udah apa namanya itu? Udah puber. Bahasa orang remajanya puber. Ya, udah niat pengen berangkat ke Mekah sana. Baru dijabah sama Allah Subhanahu wa taala udah tua. Kalau kita bisa hitung itu puber ustadz itu umur katakanlah umur 11 12 itu SMP sanawiyah, ya, baru dijabah sama Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Mekah itu tahun 2011. Berapa tahun? Banyak tahunnya. Ya artinya tadi terus berusaha terus sampai kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Niat terus. Niatnya ini gagal, niat lagi. Gagal, niat lagi. Udah.
terus diperbarui. Jangan patah semangat, jangan putus asa, karena kita itu tidak diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Yang laki-laki? Ari? Waalaikumsalam. Apa? Bisa jadi apa? Haram Ustaz. Haram. Tadi saya bilang tadi itu, ya. Niat itu bisa jadi haram karena tadi batal tadi. Niatnya bagus. Niat haji. Tapi uangnya dari uang korupsi, maka itu haram. Atau tadi Ustaz bilang tadi, niatnya bagus, bla bla bla, kok dia tiba-tiba terbesit dalam hati karena itu, maka itu jadi batal atau haram. Seperti itu. Bisa, seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Maka yang benar adalah tadi itu, ikhlas murni karena Allah, niatnya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, titik di situ, lillah, nggak ada yang lain. Karena sudah lillah, ya murni, nggak ada siapa-siapa lagi, bukan karena manusia. Karena kalau manusia banyak kecewanya, ya kan? Banyak kecewanya, ya enggak? Saya mengajarkan sesuatu ini karena dipuji, kok nggak dipuji? Ya akan kecewa, gatal, tagal, total. Jadi bisa, ya. Niat itu bisa akan jadi haram karena sesuatu. Seperti itu, ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya yang bertanya boleh Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, kita sebagai remaja biasanya ketika melakukan sesuatu hal ingat untuk mengucapkan niat bismillah gitu misalnya. Lalu ketika sudah kita jalankan dan sampai dengan apa yang kita dapatkan di akhir hasilnya, lalu kita lupa mengucap hamdalah Ustaz. Ya. Jadi hanya basmalah tapi di akhir tidak mengucap hamdalah. Enggak mengucap hamdalah. Tidak mengucap hamdalah. Ya. Lalu apakah pahalanya akan sama dengan yang mengucap hamdalah dengan yang tidak, atau malah pahalanya akan berkurang atau hilang Ustaz? Kalau pahala mah nggak akan hilang. Ya. Karena urusan itu urusan Allah Subhanahu. Itu yang saya bilang tadi di awal tadi. Segala bentuk apapun, sekecil apapun, kalau itu taat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu akan memberikan itu. Karena pahalanya Allah itu disembunyikan, kita nggak tahu pahalanya Allah. Belum tentu sholat kita akan mendapatkan pahala. Kita niat, kok tiba-tiba nggak alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba alhamdulillah, Allah sudah Maha tahu, insya Allah. Ya. Dan itu akan bernilai ibadah. Apakah ibadah itu berpahala? Insya Allah kita nggak tahu. Sekecil apapun, kalau yang namanya taat, kerjakan. Ya, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, syukur alhamdulillah, diakhiri alhamdulillah. Jadi kalau nggak ingat ya, namanya nggak ingat. Ya, hukum kalau nggak ingat ya dimaafkan. Iya tak? Kalau kalian sedang berpuasa tiba-tiba makan nggak ingat makan tapi nggak ingat, tiba-tiba makan aja, dimaafkan nggak? Kecuali kalau tiba-tiba nggak inget makan, terusin, udah inget terus aja, jadi haram, jadi batal gitu. Ya. Tapi kalau nggak inget ya namanya nggak inget, dimaafkan. Insya Allah Allah Maha tahu. Itu, ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Tapi kalau lafaz bismillah itu kalau Ustaz wajib, karena di situ keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
sombong sekali kalau kita tidak mengucapkan bismillah. Karena kita hidup ini karena Rahman Rahimnya Allah. Kalau kalian tahu Al-Quran ummul kitabnya adalah Al-Fatihah. Diringkes lagi menjadi Bismillah. Diringkes lagi Bismillah menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Maka orang sombong kalau nggak mengucapkan, ketika mengucapkan sesuatu nggak ada Bismillah. Ya kan? Itu kalau kita makan tanpa Bismillah, seneng banget setan tuh. Tapi kalau kita makan dengan Bismillahirrahmanirrahim, muntah-muntah tuh setan. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa mas, dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau lupa kok, nggak inget. Orang nggak inget berarti kan lupa. Sama seperti puasa tadi kan. Tiba-tiba malam siang-siang tadi kan, saking panasnya udah hilang ingatan gitu kan, minum aja. Orang nggak inget kok, ya dimaafkan. Rezeki namanya ya kan. Lagi nggak? Dah. Terima kasih Ustadz atas sesi tanya jawabnya. Ada satu kalimat yang mungkin dapat saya garis bawahi Ustadz, terkait yang tadi tanya jawab. Itu kita tidak akan pernah tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Maka mungkin selagi kita masih muda, maka kita sama-sama mencari melakukan banyak kebaikan, yang mudah-mudahan salah satu dari kebaikan itu akan diterima oleh Allah SWT. Amin. Kami mohon untuk penutup dengan doa. Ya, dipersilakan. Ya, mari kita semua menundukkan kepala sebentar aja. Ya. Niatkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersimpuh di sini, duduk di sini hanya karena Engkau ya Allah. Maka ilmu yang saya dapatkan ini insya Allah bisa bermanfaat buat saya, buat kita semua, khususnya buat saya dan umumnya buat warga di sini. Dan insya Allah ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita juga termasuk orang yang ahli ilmu. Dan semoga nanti kita berdoa untuk turunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina اللهم يا الله بفتح الفاتحة وسر الفاتحة ومجدد الفاتحة وكرامة الفاتحة وشفاعة الفاتحة. اللهم إنا نسألك رحمة ونعمة اللهم سلامة الدنيا والآخرة. سهل أمورنا يا الله واحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب بيت العدل. اللهم نور قلوبنا بنور الهداية. اللهم نور قلوبنا بنور الهداية. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن والبسنا بخلة القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم ربنا اجعل لنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.